Halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus Ekonomika Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya Fajri selaku instruktur di mata kuliah ini akan menyampaikan teori pertumbuhan struktural atau transformasi struktural yang disampaikan oleh Senere. Sebagai bagian daripada proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau yang berjenjang seperti halnya yang disampaikan oleh Rusto, maka pada tahapan drive to maturity, ya, beberapa negara akan menghadapi perubahan yang cukup transformatif, yang kemudian kita sebut sebagai perubahan secara logistik. Nah, sebagai contoh di gambar 26 ini, proporsi tenaga kerja di sektor pertanian pada empat negara di sepanjang waktu mengalami penurunan. Dugaan pertama kita adalah kemungkinan besar mereka beralih ke sektor-sektor tertentu. Jika kita melihatnya menggunakan dua perspektif atau perspektif dual sektor, maka analisis itu akan mengarah kepada Leys, Arthur Leys. Sementara kalau misalnya kita bandingkan dengan sektor-sektor lain yang tersedia dalam suatu negara tersebut, maka kita sedang membicarakan tentang scenery. Artinya penurunan tenaga kerja pertanian ini boleh jadi disebabkan oleh tersedianya sektor lain yang ada di dalam suatu negara. Ada juga beberapa sektor yang mungkin strategis dalam pembangunan suatu negara. Antara lain adalah manufaktur, konstruksi, kemudian ada pertambangan dan juga utilitas yang bersama-sama kemudian kita sebut sebagai sektor industri. Nah, pada tingkat yang lebih tinggi, sektor jasa kemudian menjadi sektor yang paling dominan dalam perekonomian. Artinya pada saat transformasi struktural itu mengarah kepada level yang lebih tinggi, maka sektor industri bergeser menjadi sektor jasa. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan perubahan uh, struktur ekonomi, nah ini menunjukkan bahwasanya pattern daripada agriculture yang menurun seiring waktu pada saat pendapatan per kapita itu meningkat. Artinya banyak orang yang sekarang sudah mulai fokus kepada sektor jasa. Ya. Nah, pola ini sebetulnya identik dengan fakta Kuznets atau Kuznets Fact yang disampaikan pada tahun 1953 dan 1966 serta Senere sendiri sebetulnya telah menginformasikan bahwasanya perubahan struktural tidak hanya mengukur pada perubahan dari dua sektor. Nah, hasil ini menunjukkan bahwasanya ada transformasi struktural, yaitu penurunan stabil pada sektor pertanian, nah, pola berbentuk lengkung atau hamsip pada sektor industri, serta peningkatan jangka panjang pada sektor jasa. Nah, peningkatan-peningkatan ini tidak hanya berhenti pada value added, melainkan sama di tenaga kerja. Artinya, dengan begitu kita bisa menduga bahwasanya transformasi struktural yang disampaikan oleh Seneri itu berkaitan dengan pertama adalah kontribusi sektor pertanian yang menurun seiring kenaikan pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua adalah sektor industri meningkat pada tahap awal pembangunan dan menjadi motor perubahan. Dan yang ketiga adalah sektor jasa menjadi dominan dalam perekonomian pada tahapan selanjutnya. Dan kemudian akan mengarah kepada maturitas dari suatu negara. Terus kemudian juga terjadi pergeseran tenaga kerja dari pertanian dan sektor-sektor tradisional ke sektor yang menengah serta sektor yang atas ya. Sektor menengah dalam hal ini dicontohkan dalam bentuk industri dan atau manufaktur serta sektor jasa. Nah, sementara aspek yang lain yang juga dikritisi oleh Seneri adalah urbanisasi meningkat karena aktivitas ekonomi terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Artinya, pandangan Seneri ini sudah membicarakan tentang kutub pertumbuhan, di mana populasi akan cenderung mengikuti pull factor untuk tinggal di daerah perkotaan. Nah, masalah-masalah berikutnya itu nanti akan dijelaskan dalam teori-teori yang lain. Nah, sementara yang berikutnya adalah berkaitan dengan pola konsumsi yang berubah. Ya, jadi mula-mula masyarakat tradisional hanya mengonsumsi makanan atau mengonsumsi barang-barang yang sifatnya dasar. Nah, sementara
Pada saat negara sudah mengalami transformasi struktural, maka konsumsinya beralih kepada barang manufaktur dan atau jasa. Contoh yang terakhir adalah berkaitan dengan penekonomics. Nah, ketika diversifikasi produksi dan hasil produksi itu diciptakan dalam suatu negara, maka yang menjadi kemungkinan besar adalah perubahan ekspor komoditas primer ke produk yang intermediate atau final atau yang lebih modern. Nah, ini adalah identik dengan bagaimana negara itu bertumbuh kepada ekspornya. Jika negara mula-mula bertumbuh pada sektor primer, maka perubahan struktural tidak bisa kita nyatakan. Tetapi ketika negara sudah beralih kepada sektor yang uh, intermediate atau final good, gitu ya, menghasilkan intermediate good atau final good, maka boleh jadi transformasi struktural sudah tercapai. Ya. Nah, isu yang paling terakhir adalah berkaitan dengan urbanisasi makin berkembang dan identik dengan nuklei perkotaan yang cukup baik. Nah, misalnya masyarakat cenderung menggunakan hunian yang prestisius di perkotaan, termasuk juga penyediaan layanan-layanan infrastruktur lain penyerta di dalam perkotaan yang kemudian menjadi penciri terakhir pada pembangunan generik. Nah, dengan beranggapan pada perubahan transformasi dari seluruh aspek atau seluruh lini tersebut, artinya kita sedang membicarakan bagaimana masa depan pertumbuhan ekonomi itu uh, tercapai, ya. Nah, dengan berbagai aspek tadi, maka kita bisa menduga bahwasanya pertumbuhan ekonomi tentu akan meningkat seiring dengan perubahan transformatif yang tanpa ada guncangan tersebut. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait pertumbuhan struktural transformatif scenario. Saya harap ini menjadi bagian pemahaman Anda di mata kuliah ekonomika pembangunan. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan berikut.